Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil ruang kolaborasi topik 6. Anggota kelompok 5 yaitu terdiri dari saya, Yildatus Soliha, saya Aunul Rafiq, saya Nadia Risma Amelia, saya Anggelia Dwi Anesti. Kami akan membahas kasus 3 dan kasus 4. Untuk kasus 3 sendiri, ada kasus guru seni budaya sedang merencanakan media pembelajaran untuk materi praktik apresiasi seni rupa di lingkungan sekitar, misalnya sentra batik tulis Celaket di kelas 9 SMP. Lakukan analisis untuk mempertimbangkan, yang pertama, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya, kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media yang dipilih, dan tiga, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. Jawabannya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Satu, pemilihan jenis media yang tepat dan alasannya. Media pembelajaran yang paling tepat untuk materi praktik apresiasi seni rupa di lingkungan sekitar, khususnya pada tema sentra batik tulis Celaket, adalah video dokumenter edukatif. Media ini dinilai efektif karena mampu menyajikan informasi secara visual, auditif, dan kontekstual. Melalui tayangan video, siswa dapat melihat langsung proses pembuatan batik dari awal hingga akhir, termasuk alat dan bahan yang digunakan, teknik mencanting, pewarnaan kain, hingga makna simbolik motif-motif batik tradisional Celaket. Alasan utama pemilihan media ini adalah karena video dokumenter mampu menampilkan realitas secara autentik. Dalam konteks apresiasi seni, pengamatan terhadap proses penciptaan karya merupakan bagian penting yang tidak bisa hanya dijelaskan secara verbal atau melalui gambar statis. Video memberikan pengalaman belajar yang lebih hidup dan mendalam, yang mempermudah siswa dalam memahami teknik dan filosofi di balik karya seni. Selain itu, media video juga sangat cocok untuk karakteristik siswa SMP kelas 9 yang cenderung tertarik pada pembelajaran visual dan interaktif. Dengan menggunakan video, guru dapat memfasilitasi pembelajaran kontekstual yang mengaitkan materi dengan budaya lokal, memperkuat kesadaran siswa terhadap kekayaan seni di sekitarnya. Video dokumenter juga fleksibel digunakan, baik dalam pembelajaran langsung di kelas maupun secara daring, serta memungkinkan siswa untuk memutar ulang bagian-bagian tertentu untuk memperdalam pemahaman mereka. Dengan demikian, pemilihan media video dokumenter edukatif didasarkan pada pertimbangan pedagogis, teknik, dan kultural. Media ini tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga mampu menggugah apresiasi siswa terhadap nilai-nilai estetis dan kearifan lokal yang terkandung dalam seni batik tulis Celaket. Yang kedua, analisis kelebihan dan kelemahan media. 1. Kelebihannya, yang pertama, visualisasi proses secara autentik. Video dokumenter menyajikan tahapan pembuatan batik secara nyata mulai dari proses menggambar pola, mencanting malam, mewarnai hingga pelodranan sehingga siswa dapat mengamati langsung teknik dan prosedur yang dilakukan oleh perajin. Kedua, mendukung pembelajaran kontekstual. Media ini mengangkat latar budaya dan sosial dari batik Celaket, termasuk nilai-nilai filosofis di balik motif-motifnya. Ketiga, mudah diakses dan diulang. Siswa dapat mengakses video secara daring maupun luring. Keempat, efisien secara waktu dan biaya. Dibandingkan kunjungan langsung ke sentra batik, penggunaan video jauh lebih hemat biaya dan logistik, namun tetap memberikan gambaran menyeluruh tentang proses ini. Kemudian, kelemahannya yang pertama ada minim interaksi langsung. Karena sifatnya satu arah, siswa tidak dapat bertanya langsung kepada narasumber atau perajin dalam video. Hal ini membatasi kesempatan siswa untuk menggali informasi lebih dalam. Kedua, tidak menyediakan pengalaman praktik. Siswa hanya mengamati, bukan mencoba secara langsung teknik membatik. Pengalaman sensorik seperti mencanting, meraba kain, atau mencium aroma malam tidak dapat dirasakan hanya melalui tayangan video.
Ketiga, ketergantungan pada perangkat dan jaringan. Akses terhadap video dokumenter bergantung pada ketersediaannya perangkat, seperti proyektor, laptop, atau HP, dan koneksi internet yang stabil yang mungkin menjadi kendala di sekolah dengan fasilitas terbatas. Selanjutnya, yang ketiga, analisis pertimbangan prinsip dan prosedur pemilihan media pembelajaran tersebut dan berikan argumennya. A. Prinsip pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, prinsip relevansi. Media yang dipilih harus sesuai dengan tujuan pembelajaran, karakteristik materi, serta tingkat perkembangan peserta didik. Video dokumenter, batik celaket sesuai dengan tujuan untuk mengembangkan apresiasi seni berbasis budaya lokal, serta cocok untuk siswa SMP yang berada pada tahap operasional formal awal. Secara kognitif dapat mengaitkan hal konkret dan abstrak. Yang selanjutnya, prinsip keterjangkauan dan efisiensi. Media video dapat diakses dengan biaya murah dan tidak membutuhkan kunjungan lapangan yang mahal. Ini menjadikan efisiensi untuk sekolah dengan keterbatasan dana tanpa mengurangi kualitas pembelajaran. Prinsip kontekstual dan budaya lokal. Video dokumenter yang mengangkat batik celaket sebagai warisan budaya lokal menjadikan pembelajaran lebih bermakna karena dekat dengan kehidupan siswa sehari-hari. Hal ini sejalan dengan prinsip pendidikan berbasis budaya, yaitu culture-based education. Yang keempat, prinsip variasi gaya belajar. Media visual auditory seperti video membantu memenuhi kebutuhan siswa dengan gaya belajar berbeda, terutama bagi pembelajar visual dan auditory. B. Prosedur pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, identifikasi tujuan pembelajaran. Guru menetapkan bahwa tujuan pembelajaran adalah agar siswa mampu mengapresiasi karya seni rupa di lingkungan sekitar dan memahami nilai budaya dalam batik tulis celaket. Selanjutnya, analisis karakteristik siswa. Siswa kelas 9 SMP umumnya memiliki rasa ingin tahu tinggi dan menyukai pembelajaran yang menarik, praktis, dan nyata. Mereka juga mulai mampu berpikir kritis terhadap nilai-nilai sosial dan budaya. Yang ketiga, inventarisasi sumber daya. Guru perlu mengevaluasi fasilitas sekolah seperti proyektor, laptop, speaker, serta akses siswa terhadap internet jika pembelajaran dilakukan daring. Jika memungkinkan, guru dapat mengunduh video dokumenter agar dapat ditayangkan secara luring. Yang keempat, evaluasi dan uji coba media. Video yang dipilih harus ditinjau dari segi kualitas gambar, suara, kejelasan narasi, akurasi, isi, dan kesesuaian dengan tingkat pemahaman siswa. Guru sebaiknya menonton dan mengevaluasi video sebelum digunakan di kelas. Selanjutnya, integrasi dengan metode dan aktivitas. Video tidak berdiri sendiri. Guru perlu merancang aktivitas lanjutannya, seperti edukasi kelompok, lembar apresiasi, refleksi, atau bahkan praktik menggambar motif batik untuk memperkuat pemahaman siswa. Selanjutnya yaitu kasus 4, analisis salah satu media pembelajaran dalam video berikut ini. Nah, untuk judul materi yaitu menggambar ilustrasi pengertian jenis, fungsi, dan contoh. Kelas atau jenjangnya yaitu kelas 8 SMP. Jenis medianya yaitu video pembelajaran yang digunakan di YouTube. Aspek yang diamati yaitu yang pertama, kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran. Untuk uraiannya, media video ini sangat relevan dengan tujuan pembelajaran seni budaya kelas 8, yaitu mengenalkan konsep dasar menggambar ilustrasi kepada siswa. Tujuan yang ingin dicapai mencakup pemahaman tentang pengertian ilustrasi, jenis-jenisnya, fungsi dalam kehidupan, dan penerapan dalam bentuk karya sederhana. Dalam video tersebut, materi disajikan secara langsung dan jelas, dengan visualisasi yang mendukung narasi sehingga memudahkan siswa untuk memahami isi pembelajaran. Dengan demikian, media ini berhasil menunjang pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif.
Aspek yang kedua yaitu kesesuaian media dengan materi pembelajaran. Di dalamnya terdapat urutan organisasi materi, kedalaman, dan keluasannya. Materi dalam video disusun secara terstruktur, dimulai dari pengertian ilustrasi, dilanjutkan dengan jenis-jenis ilustrasi seperti cerita, komik, kartun, vignette, dan ilmiah. Kemudian fungsi ilustrasi dan ditutup dengan contoh-contoh visual. Urutan ini membantu siswa membangun pemahaman secara bertahap. Dari segi kedalaman, penjelasan yang diberikan cukup mendalam untuk tingkat SMP tanpa terlalu kompleks. Sementara itu, dari segi keluasan, media ini berhasil mencakup semua poin penting sesuai standar kurikulum, namun tetap fokus agar siswa tidak merasa kewalahan. Yang ketiga, yaitu kesesuaian media dengan karakteristik siswa. Di dalamnya terdapat budaya, status sosial, minat atau motivasi belajar, kemampuan awal, perkembangan emosi, intelektual ataupun fisik. Media ini sesuai dengan karakteristik siswa SMP yang berada dalam masa remaja awal. Penyampaian informasi dilakukan dengan bahasa yang ringan dan mudah dipahami, dilengkapi ilustrasi visual yang menarik dan relatable. Hal ini sangat membantu dalam menjaga perhatian dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Selain itu, isi dan cara penyampaian video juga cukup netral, tidak bias terhadap budaya, gender, atau latar belakang sosial siswa, sehingga dapat diterima oleh semua kalangan. Media ini juga mempertimbangkan tingkat perkembangan intelektual dan emosional siswa dengan menyajikan konten yang tidak terlalu rumit namun tetap menantang. Yang keempat yaitu kesesuaian konten media dengan konsep teori berdasarkan topik materi. Dalam video juga menyajikan konten yang konsisten dengan teori dasar dalam bidang menggambar ilustrasi. Konsep-konsep yang disampaikan seperti fungsi ilustrasi sebagai pendukung teks dan bentuk komunikasi visual, sesuai dengan buku teks kurikulum nasional serta teori seni rupa yang umum digunakan dalam pembelajaran. Penjelasan mengenai jenis ilustrasi juga tepat dan dilengkapi dengan contoh visual yang relevan. Ini menunjukkan bahwa media telah dikembangkan berdasarkan landasan teori yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aspek selanjutnya yaitu kesesuaian media dengan gaya belajar siswa. Video ini cocok untuk siswa dengan gaya belajar visual dan auditory. Gambar-gambar yang ditampilkan membantu siswa memahami konsep ilustrasi secara konkret, sedangkan narasi yang menyertai membantu memperkuat pemahaman secara verbal. Namun, untuk siswa dengan gaya belajar kinestetik, video ini sebaiknya didampingi dengan aktivitas langsung seperti menggambar atau membuat proyek seni agar mereka bisa belajar secara aktif melalui praktik. Dengan kombinasi pendekatan tersebut, pembelajaran dapat berlangsung secara menyeluruh dan efektif. Aspek yang keenam yaitu saran-saran terkait media yang dianalisis. Beberapa saran untuk pengembangan media ini ke depan antara lain menambahkan subtitle atau teks narasi untuk membantu siswa yang memiliki hambatan pendengaran atau kesulitan memahami audio, menyisipkan pertanyaan reflektif atau kuis singkat di akhir video agar siswa dapat menguji pemahaman mereka, serta menambahkan contoh proses menggambar sederhana untuk memperkenalkan teknik dasar secara langsung. Selain itu, akan lebih baik jika video disertai tugas atau proyek akhir yang dapat mendorong siswa untuk berkreasi. Aspek yang terakhir yaitu refleksi dari hasil analisis. Jika Anda nanti menjadi guru idealnya ketika guru mau mengembangkan media harusnya bagaimana? Jika menjadi guru, di masa depan saya menyadari pentingnya pengembangan media pembelajaran yang tidak hanya menyampaikan materi, tetapi juga mampu menyesuaikan diri dengan karakteristik dan kebutuhan siswa. Media harus dirancang dengan memperhatikan tujuan pembelajaran, gaya belajar siswa, serta keterjangkauan dan aksesibilitas. Guru perlu kreatif dan adaptif dalam memilih serta memodifikasi media agar tetap relevan dan menarik. Media pembelajaran yang ideal adalah yang mampu mendorong siswa berpikir kritis, kreatif, dan berperan aktif dalam proses pembelajaran, baik secara mandiri maupun kolaboratif. Baik, itu sekian presentasi dari kelompok 5 yang membahas tentang kasus 3 dan kasus 4. Mohon maaf jika ada salah kata. Untuk teman-teman, jika ingin komen ataupun menanggapi, silahkan komentar di bawah ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.